Cerita dibuka dengan seorang laki-laki yang kala itu menggendong seorang perempuan yang terluka. Ketika itu sedang turun hujan salju sangat lebat sekali. Waktu pun berpindah mundur ke 18 jam yang lalu. Kala itu laki-laki yang bernama Kamado Tanjiro sedang mempersiapkan arang untuk dijual ke kota karena ayahnya telah meninggal dunia. Setelah itu Tanjiro langsung ke kota untuk menjual semua arangnya kepada masyarakat yang ada di kota itu. Singkat cerita, Tanjiro pun berjalan pulang karena arangnya sudah habis terjual. Lalu pria tua memanggilnya dan menyuruhnya Tanjiro agar menginap dulu di rumahnya karena malam hari sangatlah berbahaya. Dan pria itu bernama Paman Saburo. Keesokan harinya Tanjiro pulang dan ketika sampai di rumah, alangkah terkejutnya dia melihat keluarganya terbunuh. Waktu berpindah ke seperti awal cerita, kala itu laki-laki yang menggendong perempuan itu adalah Tanjiro. Dan perempuan itu adalah adik dari Tanjiro yang masih selamat atas tragedi itu yang bernama Kamado Nezuko. Singkat cerita, Nezuko tiba-tiba berubah menjadi iblis. Lalu seorang langsung datang menebas leher Nezuko. Tapi Nezuko diselamatkan oleh kakaknya sehingga terpenggal jauh di dekat pohon. Pria yang menyerang mereka itu bernama Gyota Miyoka. Dan dia juga adalah seorang pemburu iblis yang bergelar pilar air. Singkat waktu, Gyo pun menyuruh mereka agar pergi ke orang yang bernama Urokodaki Sakonji. Setelah itu, Kamado bersaudara pun bergegas pergi menemui orang yang bernama Urokodaki Sakonji itu. Beberapa hari kemudian, Tanjiro bertemu dengan Urokodaki Sakonji. Singkat waktu, Tanjiro kemudian dilatih oleh Urokodaki teknik pertama pernapasan air. Lalu setelah beberapa bulan Tanjiro berlatih, dia disuruh membelah batu dengan pedangnya. 4 bulan kemudian Tanjiro berhasil membelah batu itu. Singkat cerita, Tanjiro mengikuti seleksi akhir pemburu iblis dan dia juga lulus seleksi akhir tersebut. Keesokan harinya Tanjiro pun diberi misi pertamanya. Ketika di dalam perjalanan, Tanjiro tersengaja mencium aroma orang yang sudah membunuh keluarganya. Lalu dia langsung menemuinya dan ternyata dia adalah Kibutsuji Muzan yang seorang iblis jahat. Secara cepat Muzan mengubah pejalan kaki menjadi iblis, lalu Muzan pergi meninggalkan mereka. Beberapa menit kemudian datang seorang wanita bernama Tamayo dan seorang pria bernama Yushiro. Setelah itu mereka membantu Tanjiro. Singkat waktu, Tanjiro ketika itu akan menjalankan misi dan dia berjumpa dengan seorang pria berambut kuning. Dia bernama Agatsuman. Dia juga merupakan salah satu yang lolos seleksi akhir karena dia memiliki ilmu pertamasan petir atau guntur. Setelah itu mereka berdok ke sebuah rumah kosong di mana rumah itu terdapat iblis di dalamnya. Singkat cerita, mereka masuk ke rumah yang dituju oleh mereka dan terdapat 3 orang anak yang terjebak. Akan tetapi Jen itu yang kala itu bersama satu orang anak lagi ikut terjebak di sebuah ruangan yang lain. Tak lama kemudian datang seorang pria yang mengenakan topeng babi hutan dengan menggunakan pedang ganda masuk. Dia bernama Inosuke Hashibira. Singkat cerita, Tanjiro mengalahkan iblis rumah tersebut dan langsung keluar rumah bersama 3 orang anak itu. 3 hari kemudian mereka menjalankan misi bersama-sama. Mereka akan menjalankan misi di Gunung Natagumo. Singkat cerita, Tanjiro kewalahan menghadapi iblis yang satu ini. Dia adalah iblis bulan bawah, akan tetapi dia mati ketika Gyo datang menolong Tanjiro. Rui mati oleh teknik pedang Gyo. Keesokan harinya, Tanjiro langsung dibawa ke kediaman Ubuyashiki untuk diadil karena membawa seorang iblis. Kali itu para pilar tas pendapat dengan pendapat Gyo sang pilar air. Pada saat kebersamaan Ubuyashiki datang dan seketika itu para pilar terdewan. Lalu Ubuyashiki mengizinkan Tanjiro dan Nezuko jadi anggota pemburu iblis. Akan tetapi pilar belum menerima putusan itu dan salah satu pilar bernama Sanemi akan membuktikan bahwa iblislah tetap iblis sangatlah berbahaya, akan tetap menyerang manusia. Kemudian Sanemi menyodorkan darahnya ke hadapan Nezuko, akan tetapi Nezuko memalingkan wajahnya. Singkat cerita, Tanjiro dibawa ke rumah kupu-kupu untuk dirawat dan melakukan latihan rehabilitasi. Beberapa minggu kemudian mereka diberi misi di kereta api karena ditugas setiap malam banyak orang yang dimakan dan menghilang di dalam kereta itu.
Singkat cerita, mereka pun berhasil naik kereta api dikarenakan mereka dikejar oleh seseorang polisi karena membawa sebuah pedang ke stasiun.